awalnya kan dari trade ya, tahun 2016 gitu. Dan saya dan tim saya research bahwa di semua kampus sudah pernah dengar masalah dosen gaib ini. Semua mahasiswa lah pasti tahu, gitu, pasti pernah dengar. Pernah dengar sih Pak, cuma nggak pernah lihat sih Pak. Iya, jadi itu yang membuat pertama saya tertarik itu dulu dari ceritanya dulu gitu. Baru saya bicara dengan penulis saya Bu Evelyn, gimana kita mau angkat dosen gaib ini, tapi yang berbeda. Kita mau angkat tentang dosen killer juga, kan di setiap kampus kan pasti ada guru yang dosen yang galak ya. Jadi dari segi itu kita develop 3-4 bulan, dan habis itu baru kebetulan Pak Guntur tertarik konsepnya, mulai dari situ. Oke, dan kira-kira Pak kalau dari produksi yang kali ini Pak, apa yang berbeda dari produksi film di company Pak? Selalu di company selalu pasti kita upgrade dari quality ya, dari production value. Film kemarin kita dapat 5,8 juta penonton. Wow. And pasti quality pasti kita naikkan terus, kita tingkatkan terus untuk dari segi cerita, skenario. Main is the script first ya, scriptnya, terus dari production value-nya dan semuanya, teknisnya. Oke, boleh kita beri tepuk tangan ya untuk Pak Diraj Kalwani. Dan ini pertanyaan selanjutnya kita akan ajukan ke Bapak Sutradara kita ya, Guntur Suharyanto. Pak Guntur, ini cerita yang udah seperti kita bilang sebelumnya ya, kalau cerita tentang dosen gaib ini kan sudah melegenda ya di masyarakat. Ini Bapak sebelum ditawarin Pak jadi sutradara film dosen gaib ini, apa sebelumnya sudah pernah mendengar cerita Pak tentang dosen gaib Pak? Baca di itu ya, di apa namanya, media sosial sih sebenarnya. Di situ ada kisah-kisah yang ya selalu menjadi urban legend kan, dan itu menarik sih buat saya gitu, sesuatu yang dekat dengan masyarakat juga tahu banget gitu. Nah, lucu nih ini kalau kita coba bikin dalam medium film gitu, seperti apa nih kita pendekatannya gitu, terus bagaimana juga penonton relate gitu, merasakan kalau cuma dicerita, kalau di filmnya seperti apa kayak gitu sih. Di situ base-nya dari situ. Oke, dan kira-kira dari Bapak untuk memvisualkan hal-hal yang sudah viral ini gimana Pak? Agar perasaannya atau feelingnya gitu, kira-kira apa yang harus diambil gitu? Sebenarnya ini film horor paling berbeda buat saya gitu dari sebelum-sebelumnya saya bikin gitu. Karena apa? Karena hantunya laki-laki. Which is itu susah banget. Gimana caranya bikin gitu kan? Tapi karena kisah viralnya memang dosen laki-laki, jadi kita waktu itu bener-bener walk out ya sama Pak Gerard sama penulis juga, nih gimana nih caranya bikin hantu laki-laki dan harus menyeramkan kayak hantu perempuan seperti biasanya di film horor yang lain gitu. Itu yang membedakan film ini sebenarnya. Jadi mengkonsep visualnya itu bener-bener kita bikin draft, kita gambar, kita propose, kita diskusi bareng, enggak coret, ini kayak gini coret. Bahkan menemukan Om Egi itu udah kayak menemukan jarum di jerami gitu. Kita satu-satu siapa ya itu last minute ya kita, wah kayak Om Egi nih gitu. Dan memang akhirnya Om Egi berhasil memerankan Pak Bekti buat saya gitu. Terima kasih Om Egi. Apa yang kita create, kita pengenkan ada di Om Egi. Terima kasih banget. Kalau gitu nih, kalau selanjutnya kita akan ajukan pertanyaan kepada Ibu Evelyn ya. Ini kan ceritanya cukup viral ya, dan cukup singkat sedikit sebenarnya. Kalau yang beredar itu kan mungkin nggak panjang ya, bukan berupa cerita, cuma berupa thread aja, dan cuma berupa cerita dari mulut ke mulut yang pendek. Ini dalam mengembangkan urban legend dosen gaib yang viral nih, gimana kalau dari Ibu Evelyn ketika mengembangkannya gitu? Menantang sekali ya pastinya ya, soalnya ya kita semua udah tahu kalau cerita aslinya itu memang cuma sedikit dan sepenggal. Terus yang menjadi tantangan aku, concern besarku di sini adalah dosen itu sebagai profesi sih. Jadi aku pengen coba discuss juga sama Pak Diraj waktu itu sama Pak Guntur, kita pengen coba create sesuatu yang memang pendekatannya ke kehidupan kampus. Terus cara hantu juga mungkin kita bikinnya lebih universal gitu kali ya, lebih bisa diterima sama anak-anak muda gitu kan. Kita set di kampus, pemerannya juga mahasiswa-mahasiswa,
Mungkin lebih ke situ kali ya. Jadi instead of film horor yang melakukan pendekatan kepada agama dan culture, kita lebih coba pakai ke budaya mahasiswa yang ada sekarang. Lebih gitu sih. Gimana Nat? Enggak sih, sejujurnya kalau dari aku Oh My Gitu orangnya asik banget. Justru berbanding terbalik banget sama karakternya Pak Bakti gitu ya. Karena kalau senyum aja Om, jadi tahan-tahan. Sumpah Oh My Gitu asik banget orangnya in real life. Dan ya gitu sih, kita jadi sering cerita-cerita dan sharing-sharing juga gitu di lokasi. Oke. Ya, ya tentunya setiap peran yang ditawarkan, yang saya terima itu harus menjadi daya tarik buat saya. Seperti juga ini, jadi Pak Bakti ini, ya saya bersyukur saya yang terpilih gitu. Karena memang selama ini kita dapat film-film horor itu hantunya selalu wanita kan. Nah ini tantangan gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa diterima. Ya, cukup dapatlah ininya si visualisasi dari si dosen yang hantu itu. Ya tentunya saya selalu bertanya kepada sutradara dong. Seperti apa yang harus saya mainkan gitu. Dari situ muncullah sosok yang ada di film ini sebagai Pak Bakti. Kalau aku jujur aku nggak kuliah ya, jadi nggak tahu. Tapi dulu seingatku waktu aku SMA, aku pernah ketemu guru yang sangat-sangat killer. Jadi aku ingat banget guru sosiologi. Begitu masuk ruangan kelasku aja, dia langsung ngeluarin aura yang mencekam gitu. Kelihatan auranya itu hitam. Punya ini lain indigo juga? Enggak, cuman kayak memancarkan aura hitam aja. Vibe-nya ya. Vibes-nya ya gitu. Jadi kayak emang kelihatan aja, wah ini guru galak banget. Kalau aku kuliah tapi online, jadi nggak ada tatap muka kan, dan nggak merasakan kayak suasana mencekam yang langsung berhadapan dengan dosen killer gitu. Cuman selama ini aku kuliah, untungnya nggak pernah dapet dosen yang galak sih, kayak semuanya baik dan suportif. Cuman lucunya, aku ada cerita lucu ketika kita lagi syuting dan ada satu adegan di mana aku harus menyebutkan nama Pak Bakti. Aku tiba-tiba menyebutannya Pak Guntur. Kenapa? Maksudnya karena Pak Guntur galak gitu? Kayaknya Pak Guntur killer kali ya. Di otak gue kayak udah terdoktrin gitu. Kayak, iya Pak Guntur. Terus kayak, salah ya gue ngomongin. Enggak sih. Tuh. Dia sendiri yang terbaik. Enggaknya kayaknya agak terpaksa gitu loh, enggaknya kayaknya. Enggak. Pak Guntur baik banget kok di lokasi. Mendalami karakter, jujur ini menarik banget sih. Ini karakter yang sangat unik dan beda buat aku pribadi. Dan aku banyak banget riset juga untuk karakter satu ini. Dari mulai nggak mandi, dari mulai pokoknya jorok-jorok deh, udah dilakuin semuanya. Terus kayak mulai dari gaya bahasa, gaya berbicara, even dari gerak tubuh itu udah di riset semuanya. Dan makasih juga buat Om Guntur, karena Om Guntur ngasih ruang yang luas banget buat kita explore. Kita bisa nyari karakternya sendiri sampai benar-benar ketemu. Ya kurang lebih itu sih proses yang sangat menyenangkan. Jujur ini juga baru pertama kali ya dapat karakter yang sangat tertekan. Yang Maya ini kan karakternya punya ansiat sendiri, gak pernah bisa tenang. Dan kalau misalnya kalian lihat emang dari awal scene sampai Maya nggak ada emang ansiat mulu ya. Nah, cara aku mendalaminya sih ya sama seperti teman-teman yang lain, aku observasi. Kebetulan juga aku ada teman aku yang jurusannya di psikolog, jadi aku sempat nanya gimana sih orang ansiat, karena ya mungkin aku juga pernah punya ansiat aku sendiri tapi nggak tertekan Maya gitu. Jadi ya seperti itu kira-kira, dan banyak nonton aja sih Kak, sama banyak diskusi sama Bapak sutradara, semuanya aku lakuin di situ. Ya kita bisa sebutkan lah banyak macam gitu. Terus kalau laki-laki biasanya gendruwo aja kan, hitam gede. Disebut mata Bapak merah. Guntur. Malah cuma Makanya ini sebenarnya kita benar-benar originally nyari gitu. Nyari gimana ya biar
looks-nya beda terus tetap menyeramkan, karena salah satu tantangan bikin horor adalah bagaimana kita meng-create hantunya kan biar bisa serem gitu. Jadi apalagi laki-laki gitu, laki-laki rambutnya pendek ya kan, nggak kayak perempuan gitu yang panjang, wajah tirusnya semuanya gitu. Jadi ini pengalaman saya yang paling susah sebenarnya untuk meng-create visual looks-nya si Pak Bekti ini. Tapi akhirnya ya kita coba cari gitu, kita gambar, kita draft, kita gerak, ya akhirnya terciptalah di sini gitu. Seperti itu prosesnya. Fenomenal kata-kata itu. Jadi saya sama tim diskusi bahwa harus ada di judul, subjudulnya. Ya. Mungkin bisa di Google, pasti keluarnya Sudah Malam Sudah Tahu. Gimana? Ya kalau babak belur sih pasti ya, karena kan ada adegan yang berhubungan dengan action dan fisik gitu. Kebetulan juga kita memang adegannya pakai apa sih bahasanya, dummy ya, kayu itu tapi lumayan keras gitu. Jadi itu dipukul sampai hancurnya itu beneran ke badan kita. Jadi kalau di take berkali-kali ya lumayan juga. Cuman tapi semuanya udah dipastikan kalau itu aman, dan kita juga sebagai aktor kita menyanggupi hal itu gitu. Jadi overall aman. Cuman kalau bengkak-bengkak dikit mah cowok biasa lah ya. Di mana bengkaknya? Di mana, di bagian mana? Ya memar-memar paling di sini, terus paling agak encok dikit karena lumayan adegannya lumayan banyak. Oke, untuk menjawab pertanyaan Wibu, gue bertahan 4 hari doang sih nggak mandinya. Sedangkan ibu-ibu yang lain di luar sana itu ada yang bertahan seminggu, ada yang seminggu lebih. Kayaknya emang gue harus belajar lebih banyak lagi tentang wibu. Bukan wibu-wibu ya. Ibu-ibu.